rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alangkah senantiasa kita bertaubat kepada Allah, karena sangat ditakuti seseorang itu akan meninggal dalam su'ul khatimah. Untuk mendapati mahligai husnul khatimah, maka insyaAllah dengan taubat Allah akan bimbing hidup kita menjadi mulia sehingga mendapat husnul khatimah insyaAllah. Amin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam ayat 191 surat Ali Imran, ciri orang beriman itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah berdiri, duduk hingga tidur. Dalam 142 surah An-Nisa, orang yang menjadi musuh Allah dikategorikan sebagai munafik. Ciri mereka jarang mengingat Allah. Maka perbanyak mengingat Allah sehingga Allah tuntun hidup kita lebih mulia dan lebih mulia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam 56 Al-Ahzab, Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda. Man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyalawati saya 1 kali saja, Allah akan berselawat untuknya 10 kali, dan saya juga akan berselawat untuknya 10 kali. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemuliaan bagi kita semua yang sudah hadir di majlis ini, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna innallaha wa malaikatahu hatta namlati fi jariha yusalluna lil muallimin nas wa lil muta'allim. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah sampai batu-batu di bebatuan mereka itu akan berselawat kepada orang ngajar dan orang belajar. Innal malaikata la tad'a ajnahataha lit talabil ilmi. Sesungguhnya para malaikat Allah menaungi sayapnya bagi para penuntut ilmu. Demikian mulianya kita duduk dalam majlis ini. Ayat berapa malam ni? Kurung 2 92 suratul Baqarah. Sama-sama kita melihatnya. Oh, ada tanda ni. Sama-sama kita membaca. InsyaAllah per huruf dibalas dengan 2 kebaikan. Per kebaikan tak mampu dibeli dengan harga dunia ini. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul 'ijla. Ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nas.
min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزهزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Alhamdulillah, sudah kita baca satu ain daripada ayat Allah. Moga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kita hadiahi kepada dua ayah bunda kita, guru kita dan seluruh muslimin muslimat. Walaqad ja'akum Musa, dan telah datang akan kamu oleh Musa, bil bayinat, dengan bukti nyata atau mukjizat. Dikala Nabi Musa menggembleng budak jajahan Firaun yang diselamatkan oleh beliau karena perintah Allah, nama mereka Bani Israel. Karena mereka meragukan bahawa Nabi Musa adalah utusan Allah, maka Nabi Musa memohon keagungan Allah untuk permintaan Bani Israel mewujudkan hal-hal yang tak mungkin di pikiran, dianalisa, namanya mukjizat. Hal itu Allah kabulkan. Setelah pengkabulan hal-hal demikian, mereka berjanji bahawa akan patuh terhadap Allah melalui Nabi Musa. Namun ketika Nabi Musa dipanggil Allah ke Bukit Tursina untuk mendapati keagungan Allah, yaitu Taurat, berkhulwah beliau selama 40 hari. Maka 40 hari masa itu diambil kesempatan oleh kafir-kafir dengan apa kesempatan yang diambil, yaitu ada seorang manusia namanya Samiri. Ada yang katakan juga Musa Samiri. Dia itu adalah seorang anak yang lahir dengan proses bajing atau haram. Sebenarnya tak ada anak bajing atau anak haram. Kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Tiap bayi lahir suci dia. Tapi dua orang tuanya yang meyahudikan dia dan memajusikannya. Jadi proses haram, lahir anak namanya anak haram. Proses terlarang, bahasa Aceh bajing, lahirlah anak bajing. Karena aib di masa itu punya anak bukan lewat proses nikah, diambillah anak ini dibuang ke hutan. Maka perintah Allah, maksud Allah kita enggak mengerti. Allah perintah untuk anak ini diberi makan, yaitu oleh Jibril alaihissalam. Maka Jibril tiap hari turun dan menyulangi anak ini madu dan susu. Sehatlah anak ini dan tumbuh. Dia mempelajari setiap Jibril turun dari langit dengan kudanya, setiap tanah yang ditapaki oleh kudanya Jibril, tanah itu hidup, punya nyawa. Dan terkena benda lain, hidup lagi benda lain.
Dia kumpulkan semua jejak kaki, telapak kaki Jibril, dia simpan. Dia adalah manusia yang takabur, ujub dan ria. Maka dia menyangka bahwa inilah kesempatannya. Setelah kalah Fir'aun, maka banyak harta yang ditinggalkan Fir'aun menjadi harta rampasannya Bani Israel. Lalu dia katakan, kalian pengen tidak melihat Tuhan. Kalian sudah pernah meminta pada Musa untuk melihat Tuhan, tapi Musa tak mampu menampilkan Tuhan. Aku mampu. Bagaimana caranya? Kalau kalian mau menyumbangkan emas-emas kalian, akan kutampilkan Tuhan pada kalian. Mereka baru saja trauma dengan kejadian pembunuhan, yaitu Al-Baqarah. Pembuktiannya lewat lembu. Jadi kata-kata lembu itu sudah viral kali di kepala mereka karena ada kejadian. Misalnya di suatu daerah ada buaya, kata-kata buaya itu viral misalnya. Maka masyarakat mengumpulkan emas, lalu dibuatlah seekor anak lembu. Lalu diambillah jejak telapak kaki Jibril tadi, disuapkan ke lembu itu. Lalu lembu itu hidup. Walau tak bisa bicara tapi bisa merintih. Maka mereka sembahlah anak lembu itu. Mereka katakan itu Tuhan. Dalam masa 40 hari perjalanan Nabi Musa bertemu Allah di Bukit Tursina. Nabi bertemu Allah di Bukit Tursina. Allah tak pernah bertempat, karena tempat semua dicipta Allah. Lalu bagaimana pahamnya Ustaz? Harus dengan tauhid. Secara gamblang demikian. Itulah hal ghaib, hal yang tak mungkin dimengerti tapi diimani. Seperti kita kalau yakin Allah Tuhan, maka sebelum Tuhan, sebelum Allah mencipta ruang dan waktu tak ada. Yang ada Allah. Maka Allah tidak beruang. Bagaimanakah Allah ada tanpa ruang? Nah, tak mampu dipikirkan, cuma diimani. Begitu pahamnya. Famatsakhastumul ijla, kemudian mereka mengambil anak sapi itu sebagai sembahan. Min ba'dihi, daripadanya sudah terbukti agama Islam melalui Nabi Musa itu benar. Wa antum zalimun, dan padahal kalian semua itu zalim. Arti zalim itu menyalahi dari aturan. Jadi tidak yang dikatakan zalim itu pukul orang saja. Tidak, salat itu zalim, kerja dosa itu zalim. Karena membawa diri kepada kehancuran, yaitu neraka, dan kehancuran sebab-sebab hidup di dalam dunia. Wa idz akhadna mitsaqakum, setelah mereka ditobatkan, ingat oleh kamu ya Muhammad, idz akhazna, setelah kami mengambil mitsaqakum, akan sumpah mereka. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas mereka itu akan Bukit Tursina. Jadi diangkat gunung, kalau kita selawah, kita masuk bawah. Masuk bawah sumpah bahawa enggak akan lakukan kemusyrikan lagi. Nggih, demi Allah, demi Musa, kami bersumpah enggak bandel lagi, misal begitu. Dengan not kata-kata bandel itu bla 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 banyak. Ya harus baca hadis, kita enggak dapat. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambil, pegang ma atainakum, apa yang sudah kami datangkan akan kamu, biquwwah, dengan kuat. Wasma'u, dan dengar. Artinya patuhlah terhadap aturan Allah, jangan ulangi lagi kesalahan. Ini Bani Israel. Dan kita enggak jauh-jauh sama Bani Israel. Maka Allah umpamakan kepada kita selalu karakter Bani Israel. Apa jawab mereka? Qalu, mereka jawab, sami'na, kami dengar, wa asaina, dan akan kami lawan. Begitu. Nabi Musa dia bilang begitu. Kamu dengar, kamu maksud, asaina. Padahal perintah Allah, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami patuh. Dijawab, kami dengar, kami lawan. Yang bau ulu-ulu. Ya, air fikir. Wa usyribu fi qulubihimul ijla, dan Allah minumkan di dalam hati mereka itu akan anak lembu. Arti minum ini Allah yakinkan, Allah kuatkan. Bukan makna usyribu, dan syurbut minum makna beri yakin. Bukan apa? Nah, udah.
Bi kufrihim, dengan kufur mereka itu. Arti kufur tidak patuh Allah. Maka hati-hati sangat. Kita ada begitu. Tapi enggak nyata. Tidak ada yang bilang uang itu adalah Tuhan. Tidak ada yang bilang lembu itu Tuhan. Tapi lebih berharga uang daripada Tuhan. Lebih berharga lembu daripada Tuhan. Ini masih ada di kandang lembu segini hari ini. Ini enggak, belum salat maghrib dah ni. Habis Isya nanti pulang sekali. Demi lembunya. Ada ni, kalau kita cari ini lawu lembu ramai. Indah tak lembu. Makin malam makin nikmat. Tarik rukuk tiba kutuk-kutuk lembu habis tenang. Nyo megangnya, hajinya insya-Allah itu. Jangan bahagia ketika berlembu. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan kita demikian. Kita sering dilarutkan oleh uang dan harta kita. Atau isteri kita, atau anak kita. Tidak, anak, isteri, uang mengalahkan Tuhan. Itu orang beriman. Semua kalah karena Tuhan. Walau kita enggak, ketika salah isteri langsung cerai, persuasif. Tapi kita enggak bela salah dia, karena dia bersalah dengan Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya bagi kita, Allah Ta'ala. Sebabnya baginda Muhammad SAW. Sudah. Qul, katakan olehmu ya Muhammad kepada mereka. Mereka-mereka yang keturunan Bani Israel, bi'tama, seburuk-buruk sesuatu, ya'murukum bih, yang kalian perintah dengannya itu, imanukum, oleh iman kamu, in kuntum mu'minin, jika kalian benar beriman. Ini kul Nabi Musa, Nabi Musa enggak Nabi Muhammad. Jadi disuruh klaim kepada mereka itu, kalau hati kalian ngajak sembah anak lembu, maka iman kalian itu adalah seburuk-buruk iman kalau ngaku sudah beriman. Ini kita di Aceh, kalau masalah lembu kurang. Yang parah masalah mistik. Pas acara-acara kurban duduk ramai-ramai ceramah masalah pedang atau pisau. Nyo pisau abu je. Nyo kalau gerajah le abu. Abu nyo ketunyuk sikin nak beres patah sikin. Nabi Muhammad tidak demikian dalam hukum adat, tapi kita mistis bodoh itu kita percaya. Abu kamu menyo gemela hantu. Sebab hantu gemela pandai dia. Ya. Nyai agaknya dapat apa jauh boleh terong kalimah. Sembayang nak wajib boleh, murtad yang ngomong itu. Sering kita ditipu oleh mistis-mistis itu. Ketika badan sudah sakit, kita lupakan syariat. Walau dia mendua pada Tuhan, dia sihir, kita datang untuk berobat. Banyak yang bodoh sekarang. Itu daerah kami, peler turun namanya burut atau hernia, dirajah. Tumor dirajah, gondok dirajah. Patih udah. Padat jalan malam. Tidak ada air putih nyembuhkan tumor, nggak ada. Kalau ada namanya mukjizat. Kalau ada namanya karamah, kalau ada namanya maunah. Maunah, karamah, mukjizat tidak senantiasa. Nabi Muhammad ada, baca Al-Ikhlas, minum. Aisyah ada, baca Al-Ikhlas, minum. Ada. Untuk barakah, supaya Allah memberi rahmat, sebab sembuh. Bukan dia yang sembuhin. Ini salah maupun ru'yah. Ru'yah bahasa Aceh rajah. Tetap Nabi Muhammad makan ajwa, kandungan obat, habbatus sauda, timun, gelima Mekah, susu, madu untuk obat. Dan beliau juga minum obat-obat yang diberikan oleh sahabat-sahabat yang ahli obat. Ini ma'unah namanya. Tapi kita yakin dengan ini kulit terkoyak terjahit sendiri. Bodoh itu. Sampai sekarang terbukti. Tapi kita orang Aceh cepat kali begitu. Kalau ada orang enggak salat lalu menyembuhkan sakit kita, maka dia imam kita. Seperti aliran sufi-sufi sapi yang beredar di Banda Aceh. Bukan sufi baik itu, sufi sapi. Ujung-ujung pray salat.
Aqimus salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Kami selalu berzikir. Hati kami berzikir. Maka inilah salat hakikat. Kalian itu orang-orang bodoh yang masih jungkir balik salat syariat. Maka mari ikut kami belajar tauhid tasawuf tingkat tinggi. Begitu cara ngomong. Nabi Muhammad tingkat berapa tu? Tingkat super tapi salat. Puasa, zakat, haji. Dan perintah beliau, man taraka salata qata'un ukih. Orang tinggal salat, potong lehernya. Setelah ditobatin 3 kali, dipotong lehernya. Kita udah bisa pray salat. Ya, saya fikir dia. Jadi itu juga sama itu. Kayak cerita ini. Walau beda konteks. Udah. Kemudian daripada itu. Qul. Jadi gini. Kalian tidak ngerti. Kami-kami ini orang yang sudah merasakan ma'rifah. Yang bisa merasakan hal itu. Kalian masih awam-awam. Bagi orang yang ngomong-ngomong gitu, ada satu jawaban diajarin di ayat ini. Kun ayatnya gurunya. Kau sembur baca mentang you mengerti. Qul, katakan olehmu kepada mereka itu ya Muhammad, Bani Israel di masamu yang melawan Allah, in kanat lakum darul akhirah. Kalau kalian bilang bahwa negeri akhirat milik kalian, bahwa kalian ahli syurga. Si barang kasokana di dalam hati gure-gure kamu, maka akan tamung syurga. Juga. Kamu nyuka tamung syurga mana apa ini? Darul akhirati inda Allah. Qul in kanat, jika adalah bagi kamu negeri akhirat di sisi Allah, khalisatan, yang bersih, min dunin nas, daripada selain manusia. Artinya bukan seperti orang lain. Kalianlah yang menang. Coba kalau berani. Fatamannaul mauta in kuntum sadikin. Minta kalian biar cepat mati kalau kalian memang benar. Nyodok betul cim doa je no. Ya Allah nepu mati lun berbagah. Insya-Allah dikasih. Sebab kalian udah jatah syurga, buat apa lagi hidup di dunia, capek, harus berak kencing tiap pagi. Nyayang kahan kan menen. Dunia mazri'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat sawah ladangnya akhirat. Jadi saya ingin bersawah ladang dulu. Bapak mati kah jadi rumah. Wala yatamannahu abadan, dan tidaklah mereka berharap akan mati selama-lama. Bima qaddamat aidihim. Kenapa orang takut mati? Bima qaddamat aidihim, dengan sebab apa yang telah lalu oleh tangan-tangan mereka. Ini semua takut mati, termasuk ini. Kenapa? Karena terasa besarnya dosa. Dan dosa takut pada siksa. Nafsu juga takut pada siksa. Kenapa kita takut mati semua? Jiwa kita, dosa kita, dia tahu dia akan dibakar, dia tak mau. Tapi kecuali waliullah yang bisa cinta kepada mati. Namun takut mati karena dosa dan siksa itu tidak haram. Takut mati karena benci akhirat, cinta dunia itu haram. Maka selalulah berharap semoga mati mulia. Allah tuntun dapat mahligai itu. Kita takut mati normal karena banyak dosa. Nggak sanggup tahan. Siapa sanggup tahan azab? Satu hari kali tinggal salat minimal 30 tahun dalam neraka. Satu hari 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. 30 tahun. Berapa tahun? Juta-juta tahun. Untuk satu aja. Dibakar, digoreng, direbus, dipukul. Aidun. Cirit aja 3 hari nangis kita. Kalau ada mobil baru kita beli, demi cirit hilang mungkin kita kasih itu. Cuma enggak kita kasih karena pikir akan sembuh. Nyuai tempio-pio cirit ipoli nya cara dia. Padu lekai baju dia jo nyuai bagi. Takik tak dibuta peruat. Rencana tu kentut idibi ka le. Kamenang katom cirit juga tak apa ya. Alah nyo ka cirit. Ya Allah, cukup saleh orang kok dah main cirit. Laule Allah, engkau dah kaji. Jadi tidak ada orang yang pingin mati. Kenapa? Karena perlakuan dirinya yang sudah lalu banyak salah. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Maha mengetahui dengan orang yang jahat.
kita boleh ngaku diri baik. Allah kenal. Jadi kalau Allah kenal enggak masalah. Bukan begitu maknanya. Maknanya udah Allah ajarin dengan Quran dan hadis, pahamnya ikut jabaran ulama, mana yang jahat, mana yang betul, tinggal lihat daftar. Ini salah secara kata ulama, salah, ini benar, benar. Jadi nampak dia mana yang salah, mana yang betul. Wala tajidannahum ahrasan nasi 'alal hayah. Dan sungguh setiap kita, la tajidannahum, akan mendapati mereka itu ahrasan nas, secinta-cinta manusia di atas kehidupan. Semua manusia cinta sama hidup. Sakit, harus berobat ke Penang, enggak ada pesawat, kita sewa satu pesawat sendiri. Andai ada harapan sembuh. Begitu cintanya orang terhadap hidup. Ada orang pelit ustaz, dia enggak mau ke Penang. Walau enggak ke Penang, dia pagi udah sampai ke Zainal Abidin supaya cepat dapat kartu. Dia pengin obat pre, enggak mau berobat mahal misalnya. Yang berobat. Jadi manusia semua cinta kepada hidup secinta-cintanya. Kita jangan cinta kepada Allah dan Rasul secinta-cintanya. Cintai hidup karena Allah dan Rasul. Jaga hidup karena Allah dan Rasul. Bisa begitu? Bisa. Caranya, saya hidup ya Allah karenamu ya Allah. Kalau memang janji saya sudah tiba, saya sedia ya Allah. Tapi jaga saya Allah. Saya jelek, saya bodoh, tunjuki saya jalan yang benar ya Allah. Karena saya enggak mau mati jelek ya Allah. Saya enggak tahan neraka ya Allah. Enggak tahan azab kubur ya Allah. Curhat sama Allah. Wa minal ladzina asyraku, dan sebagian daripada orang-orang yang musyrik mereka itu, yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah, berharap mereka itu law yu'ammar, kalau bisa mereka berumur 1000 tahun. Ada yang begitu? Ada. Kok bisa hidup 1000 tahun? Ada obat kuat, obat awet muda dijual. Harganya 5 miliar. Kita akan kerja pontang-panting supaya bisa minum obat itu dan hidup bisa 1000 tahun. Tidak, rasa hidup kita yang benar. Apa rasa hidup yang benar? Begini rasa hidup yang benar. Ya Allah, kalau memang dosa saya sudah habis, saya dijamin bisa menjadi penghuni syurga ya Allah, ambil saya ya Allah. Nah, begitu nah. Nggak berani kita kan? Begitu aja nggak berani. Udah ampun dosa nggak berani mati. Begitulah ingin hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar, dan tidaklah mereka itu, dan tidaklah dianya seorang itu yang muzahzihi, apa, melemahkan. Buku berarti yang mengelak atau melemahkan minal azabi, daripada azab, ayu ammar, jika dia berumur panjang. Jadi buat apa umur panjang? Seolah-olah kok dah panjang umur enggak kena azab. Kena. Kalau dah panjang umur enggak mati, kena. Kalau dah panjang umur enggak masuk kubur, masuk. Jadi buat apa umur panjang? Karena tidak akan mencegah kesusahan. Ini yang masalah. Ini kan semua ini termasuk yang ngomong ini geng-geng ini. Yang waktu dalam perut ditanya sama malaikat, berapa tahun kamu sanggup taat kepada Allah? Saya 60 ya Allah. Saya 80 ya Allah. Maka kita akan hidup dengan kontrak itu. Sedangkan orang-orang jujur ketika ditanya, berapa tahun kamu sanggup taat? Enggak mampu saya. Saya jujur enggak mampu. Lalu keluar dari mama, meninggal. Itu orang jujur. Kita ni kontraktor jahat semua. Tekan kontrak OB Biraya, tapi pun mutabahan lu, ha? Ya masjid OB no mutabah tiang lu, manalah. Gagal kontrak adung dia. Ya geng kita ni. Maka kita perbaiki. Jangan ditangkap KPK kita sebab proyeknya gagal. Minta amnesti pada presiden kita yang mulia Bapak Joko Widodo, ha? Begitu keadaannya. Sudah. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Ta'ala maha melihat
dari apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi mau mungkir, mau lawan silakan. Tapi Allah lihat, Allah tahu. Apa saja di balik kerja kita, semua sudah dilihat Allah. Maka taubatlah obatnya. Maka kata Nabi Muhammad, at-taibu minadz dzam kaman la dzambalah. Orang tobat dari dosa kayak orang enggak pernah ada dosa, kalau tobatnya benar. Maka nanti di mahsyar ada suatu bahasa dengan Allah, yang tahu dosamu cuma diriku. Jadi Allah enggak tampilkan dosa supaya kita jangan malu. Sampai begitu Allah jaga privatisasi kita kalau kita mau taubat. Tengok kemenan dia dah berhabar no. Berapa yang malelun. Nya le tempat ngui mom. Atau je baik buka rahasia. Le. Lampau tu kau buka rahasia. Nya hana Allah yang jaga rahasia. Kalau kita mau taubat. Sadaqallahul azim. Kita main ngaji itu dikit. Udah lama tinggal itu. Buka 40 masalah. Lalu baru bertanya. Bab apa udah ada yang ringan? Ini kitab Fathul Qarib. Ini ada jual bebas ini. Beli aja translate-nya. Bajuri ini. Nak yang ringan etna kah? Wuduk, mandi kali, tahara. Ha? Mandi kolam. Udah. Tak ulang. Quran sat, Nabi sat, tabut atas sat. Dah tembayang bak masjid sat. Jadi baik susah dia. Kadang-kadang bambut kau mandi lah, mau pergi mandi. Mana masalah haji. Rutinitas yang biasa itu sit kamenan sunnatullah. Ke? Sekarang cara wuduk udah. Istinja udah. Ha? Istinja. Udah, nanti mandi berarti tunda lagi. Istinja. Ini downloadnya peluh kaedah. Yang gambar je mana? Yang mana blog kitab? Alap. Begini gambarnya. 40 kaedah fikih. Kalian silakan masuk. Kemudian pulih kitab Fathul Qarib. Kita baru bab kedua ngaji. Taharah, sekarang istinja. Ada. Istinja itu hukumnya wajib apabila mau salat, mau tawaf, mau Jumat. Tidak wajib fur. Tidak wajib fur. Ini kita udah kencing. Habis kencing wajib segera cuci kencing, cuci. Enggak wajib. Silahkan jangan cuci. Pergi ke pasar lu asal tahan. Mana orang yang tahan? Tidak tahan. Kapan baru wajib cuci? Ketika mau salat. Tapi enggak ada orang yang budaya begitu. Karena manusia cinta bersih. Udah. Jadi ada peraturan istinja. Cara cuci istinja. Udah. Dan termasuk dalam kategori istinja, tidak mesti kencing berak. Karena yang keluar dari belakang namanya yang keluar dari depan banyak jenisnya. Ada namanya mani, itu mandi wajib ke depan. Ada namanya madhi, ada namanya wadi. Ini di laki-laki, mani sama wadi. Kalau di perempuan ada namanya hadi, ada nifas, ada haid. Nifas, haid tentang mandi wajib. Hadi ini yang sulit salat wanita. Ketika wanita mau melahirkan itu pecah ketuban. Ketuban itu adalah balon, tempat duduk kita di dalam. Sehingga kalau mamak kita tumbang di jalan, kita enggak kembung kepala karena ada air, ada safety-nya. Begitu Allah buat. Kalau enggak rata-rata pas lahir mamak berapa kali tumbang, ulai kemeng-kemeng tu. Pas lahir pas ada omnya ile, mana pas ada omnya Karena apa kan? Good safety oleh Allah Taala. Ketika mau melahirkan terjadi bukaan itu becet, keluarlah air. Air itu namanya hadi. Waktu itu wanita belum keluar kepala kita tetap wajib salat.
Bagaimana salat? Kaifa amkan? Gimana yang mungkin? Mau tidur, mau duduk, pokok kalau sanggup gerak mulut baca, kok enggak di hati. Nah, itu namanya hadi. Ada namanya di wanita dulu, namanya ratu batil farji. Basah-basah kemaluan. Itu bukan najis. Wanita beda-beda dia, kayak mulut kita. Ada yang banyak liur, ada yang dikit. Wanita juga begitu. Itu enggak wajib cuci walau kuning. Nah, wanita selalu ada air itu. Kalau enggak ada air itu di kemaluannya, dia jalan lecet itu. Karena ada enzim, ada oli, aman. Nah, kemudian itu enggak wajib cuci kecuali infeksi stadium 4, namanya keputihan. Keputihan stadium 4 itu seperti ingus keras. Yang keras, kayak begitu di dalam. Itu enggak usah pelihara wanita. Suruh berobat istri kita. Karena kalau dipelihara 2 hari lagi kanker serviks, kanker rahim. Sering kebutuhan tidak diobati, kanker jadinya. Nah, udah itu habis di wanita. Di pria ada namanya madhi, ada namanya wadi. Wadi itu jarang keluar. Biasa di akhir kencing kayak benang begitu, kayak lem uhu panjang begitu. Nah, itu namanya madhi. Wadi. Ada juga wadi yang keluar waktu demam tinggi kayak agar-agar dibonyoi. Bukan mani itu, bening dia. Ada di celana dalam lagi demam tinggi keluar kayak agar-agar. Kayak ubur-ubur hancur tu. Itu juga namanya wadi. Ada satu lagi namanya madhi. Madhi itu kita dah jauh sama istri, enggak jumpa, udah ngences kali lilih. Ini yang laki-laki ini yang belum nikah, dah pengen nikah, udah sering itu keluar. Lagi duduk enak dikit, enak dia dikit, bukan enak berat. Kalau mani kan enak berat kayak kontak listrik kita kan. Ini enak dikit. Keluar tret idibit, lagi lem idibit. Sebenarnya itu normal dibuat Allah sebagai pelumas. Menyurung Aceh kun gasa bahasa, payah boi babah, anda payah boi babah nanyan. Itu namanya madhi. Jadi kalau yang sering bermadhi itu, dia enggak bisa salat langsung. Dah ingat cewek, kali debit. Payah jak umon, buka celana dalam, siram nonok, cuci sedentang itu. Ada yang selalu itu, dah ingat-ingat kahwin tu, dah masa puber, nyangka sampai-sampai debit ada kan? Debit lihat ada. Bagaimana obatnya tengku? Obatnya ke kios. Udah. Kalau enggak salah entah 2000 satu, beli tisu kecil satu. Jadi kemana pergi balut kepala. Jadi insya-Allah kalau dia muntah enggak kena celana. Jadi asal udah terbalut kepala mau salat ke WC kencing tu kencing buka sampul kepala. Ada hotel lirai balut dalam kepala. Saya dulu begitu buat. Punya anak air fikir ya. Bantingan baca keinang itu kali baca. Jadi di wanita juga ada itu mati. Di wanita cuma enggak tampil di dalam sana, tapi dia tetap wajib cebok. Sama juga wanita dengan kita. Makanya kalau baca hadis menjaga anak perempuan lebih mulia dari menjaga anak yatim. Kenapa? Perempuan itu wajib dijaga ismah, kemuliaannya. Maka Nabi melarang manusia tergesa-gesa kecuali pada 3 macam. Mentajhid mayat, membayar hutang, menikahkan anak perempuan. Itu mulia cepat-cepat. Karena kalau kita, laki ini, udah lapar, kita nampak ada dalil. Rata kampung dah aku. Kamu anak kayak kung rata tagonya kayak laki dah baru. Tapi anak perempuan enggak berani, dia bilang. Ya, nah dia ke ni. Di basah-basah haju. Ini sayang mereka. Makanya nikahkan mereka. Dan bahkan boleh kita bapak menikahkan dia tanpa tahu dia. Sampai begitu, kenapa? Sayang dia. Karena kita ada dibuat oleh Allah syahwiyah farjiyah, mau kemaluan. Syahwiyah batiniyah, kemauan perut. Itu dua enggak bisa diobati. Baik yang mudah-mudahnya jabat dengku, nah Habib Muhammad atau jabat lun gede. Ngomong tengku lun sabit tinggal kinang Cina rajah tu hitim. Ubat je tetap kawin.
Ada wali dan haitim. Muwali paham kahwin syid. Itu ya rajah bergadah surah na barang. Dia ada anjing dilempar, ada anjing dikasih makan. Anjing kata ganti dari nafsu. Ini nafsu yang mesti dikasih makan. Udah. Kalau nggak sanggup kasih makan, puasa. Kalau belum sanggup kasih makan, masjid ini pakai bang kasur, mohon, ya, pelung aju si peluh go keliling. Kayak di biro, jangan nak tinggal lihat apa. Ya, cara pelung keliling masjid di peluh go. Mana dia kat pu kawe kan kolesterol. Malah tu. Mengapuli. Allah. Lah, udah. Itu begitu cara perlakuannya. Udah. Kemudian semua itu bisa dicuci dengan dua cara. Semua itu bisa dicuci dengan dua cara. Saya ajarin dulu gaya duduk dulu pertama. Ini yang sunnah. Sunnah duduk itu gini. Ini duduk kencing berak. Begini sunat. Nabi duduk begini. Kok biasa tahan. Kalau enggak biasa tetap mampu. Payah praktek lah mesti bulan sering-sering. Sebab kita paling enak angka mana melupong. Lebih lemah. Tak ada draw dalam kedai liquor ya, atau dua atau kloset. Dan di sini ini sangat kontaminasi najis sangat mudah nih. Nah, berapa jarak nih? Yona nanti. Ketika kita cebok itu air belakang kena belakang. Maka ya sembahyang. Enggak boleh kalau kita cebok bangun siram dulu belakang. Karena waktu kita siram begini, ini air ini lincit ke sini, loncat-loncat ke sini. Ada ya? Tapi kalau begini safety ini. Jauh dikit. Paling yang wajib cuci ini tahu habis ni. Apa? Ini cara duduk. Kemudian tidak boleh menghadap kiblat. Kalau tidak disediakan untuk tempat Kalau disediakan untuk tempat enggak apa-apa menghadap kiblat. Jadi Nabi dulu enggak ada toilet. Beliau ambil dedaunan, beliau pacang. Namanya itu sutrah, satir. Mesti ada 2/3 minimal. Maksimal tak terhingga. Jadi 2/3 di hadapan kita. Itu kalau begitu, enggak boleh hadap mentari, rembulan dan kiblat. Kalau disediakan begitu, aman. Udah, dikit lagi. Cara cuci. Pakai air udah biasa. Sapu lalu air, itu lebih mulia. Tapi sudah sah salat dengan tidak cuci. Yaitu kalau dikencing, di cowok jangan lewat helm kencingnya. Di cewek jangan lewat tembem. Yang membuum kanan kiri, jangan lewat itu. Udah, cara kalau dikencing 3 kali bersih. Misal kayak ni. 1 2 3 selesai. Setelah kencing berhentilah sejenak. 5 detik, 10 detik. Kalau tidak coba cium celana dalam, semua bau toilet. Karena ini air lagi turun di keran. Air buka terakhir. Kita jalan seret basah. Maka haji becung tapi dia. Piuh le. Babih iyo baru sapu. Ini yang enggak dicuci kita dah ngerti. Kemudian kalau wanita dia ngangkang, lalu dia sapu 3 kali. Saya kalau di toilet-toilet bandara karena dia dipakai sabun di situ, pakai ini sering saya cuci kencing. Udah 3. Lalu saya ke wastafel cuci ini. Basah dikit. Alah, enggak usah mikir. Enggak ada yang peduli kita. Tengok sibuk kau. Lagi tengok hantam tajak sembahyang Jumaat nah. Enggak pernah ke Jumaat. Itu waktu jalan kita ke masjid. Iudang tapi dia tak kalah dan. Si mana perasaan ni? Allah. Lah udah. Kemudian dia waktu berdiri begini, ini kadar berdiri kan ada bokong ketemu. Kadar bokong ketemu itu jangan lewat, jangan nya ada di sini, tapi di sini tok di tempat ketemu. Itu masih sah sapu. Baik dengan batu atau sesuatu yang membersihkan, tidak lembab, tidak basah, tidak mulia. Jangan dengan Quran murtad. Dengan kuih dimakan dosa karena itu makanan. Kuih expire boleh. Udah, enggak boleh sama debu, enggak boleh. Sama bicycle enggak boleh.
Karena dia hancur. Udah. Jadi coba kita ni test besok pagi. Habis coba jalan segini. Yang kabeh kenang ubeh puno ya. Yang mana iplu. Melipik-lipik lu. Jadi dulu kan payah. Negeri Nabi itu negeri batu. Tak ada air. Untuk cari air tetap akan jalan mereka. Makanya melipik-lipik. Maka kadar melipik-lipik seketemu tak masalah. Lalu cara bersihkannya, yang netoh orang inang di pesawat cuci, mutamah melabo. Paling enaknya sapu. Umat dengku mungkin tarah dengan kertas Cina. Bukan Cina itu, Arab mah. Nabi begitu. Udah, ini cara istinja pakai belakang. 3 kali bersih. Ini pandai dah. Dah bersih. Di sini bersih, bukan di sana. Sini. Kata boh. Coklah pun kaya lain. 2. Bersih di sini kaninan. Kalau culek. Kenapa di sini? Diprasangka. Dan kalau di sana habis spion. Nyam baru bersih. Menyoy no kah nak payah spion. Fikir. Kagle. Menyoy deh. Yang menolak. Lewana. Jadi bersih di sini, bukan di sini. Bak perasaan kah bersih, kah bere. Kah bersih lom, kah bere. Kah bersih lom. Kaje. Cuma kekurangannya orang cuci dengan sapu tidak sah jadi imam untuk orang cuci dengan air. Misalnya kita di dalam jabat ada 2 model begitu. Nyampe ada yang gue imam ngampur air no. Sampo, kalau nak ikut, kamu ide. Jut menan karena mereka kurang martabat. Jadi itu kan tetap berdaki nya. Waktu keringat kan basah lagi kotor, tapi dimaafkan Allah. Kalau Allah sudah bilang boleh, semua boleh. Nenek-nenek boleh makan. Kalau udah Allah bilang boleh. Makan daging manusia haram, tapi ketika ada pohon mangga di atas kuburan, lalu kita tanam nenek kita, 3 bulan kemudian berbuahlah mangga. Itu pasti mangga itu ada sedot nenek kita. Bolehkah makan mangga itu? Boleh, karena memang mangga halal. Walau betul-betul habis nenek dia ambil mangga. Jadi punya Allah kunjut anak puyak fikir dia. Mana ipajo je ke mana? Mana sih? Hana gekun? Gekun. Begitu. Jadi aturan itu ikut Tuhan. Jadi berberani. Satu kunjungan orang-orang besar Banda Aceh ke Malaysia, Thailand, Brunei. Salah seorang dari mereka Tengku Jim. Jadi saya jarang kali ikut imam mereka, bahkan enggak pernah ikut sampai detik itu. Sehingga mereka bilang, "Laki maaf Tengku Jim kok enggak pernah ikut jamaah sama kami?" Saya jawab, "Karena bapak-bapak enggak cuci kencing," saya bilang. Tercengang semua. Karena kejadian di Malaysia satu airport enggak ada air waktu cuci kencing. Jadi saya lihatlah mandungan arah. Lu narah, lu menolorah. Udah masukin. Saya tarik, baru bawa ini. Jadi baru tercengang mereka. Kanya narai, saya ganggu lagi. Nya gumang kibatnya kena ke penuh cara istinja dengan sapu. Kenapa enggak ngerti? Saya ajarinlah mereka ada 2 bus. Akhirnya mulai besok saya imam di lantik. Dia ledang imam baru kalau bukan awaknya narai, londok narai. Begitu kejadian Allah. La na'udzubillahi minha. Udah yang mau bertanya silakan, barang 2 kita tutup. Udah? Nyobek yo mio perlen tu blow tisu singah bunga praktek. Kecuali syarat 2, yang pertama tidak lewat bokong luar, yang kedua tidak lewat kepala. Ini mohon maaf, saya ini enggak malu tawarin syurga untuk bapak-bapak. Jadi ini saya di sana di pesantren bukan punya saya, punya Allah. Kalau meninggal saya ganti orang lain. Ini ada rencana beli tanah sekitar 5 miliar lagi. Ini yang sudah selesai termasuk bantuan orang sini 1,2 miliar. Termasuk mohon maaf saya sudah rampok dalam jabat. Termasuk yang besar kali bantu Eki juga. Dia sudah lampok porsi. Jadi baru beli, ini akan beli lagi sekitar 5 miliaran.
Tapi untuk sekaligus enggak mungkin. Maka kami buat program 1000 celeng. Siapa yang berminat, ambil. Isilah 5,000 atau 10,000 dalam 100 hari. Ini dikembalikan nanti di hari raya Aidilfitri ke-11. Ada saya edar 1,500 celeng, ini baru habis sekitar 750 celeng. InsyaAllah nanti sama-sama datang kita buka bersama itu cuma untuk wakaf ini. Boleh 1 celeng isi bersama, boleh seorang diri banyak celeng. Nah, yang nonton kalau mau ikut ketik saja program 1000 celeng. Nah, ini saya buat untuk tanah wakaf. Nah, karena di sana kami tidak terima wang negara, swadaya semuanya. Santri juga semuanya gratis. Gratis makan, gratis semua. Dari mana? Dari jamaah. Tengku kerja apa? Tengku pelihara kambing ke kebu. Kak kenal pelihara kambing kau ada. Allah. Jadi kalau ada yang ambil nanti habis salat daftar pada beliau. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marja' wal ma'ab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hudhuru fi majlisil alimi afdalu min alfi raka'ah wa iyadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah." Hadir pada majlis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat, membesuk 1000 orang sakit, mentajhid 1000 orang mayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fikru sa'atan afdalu min sabina sanah." Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Maka ambil HP atau kitab, coba ketik-ketik ibadat apa yang paling mudah, paling banyak pahala. Tidak ada lain kecuali belajar dan mengajar. Semoga Allah balas pahala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang tu tidak jauh bukan keluar belok kanan. Malam begini padat. Yang enggak ada obatnya. Obatnya orang Banten, namanya Amang. Dari dulu semua yang datang. Mata dah muka di bandara Raja Hulu. Pen habis semua ni. Nyamban dah orang dulu ni. Coba tak Indonesia dulu. Mampu dah pernah pangai di daerah. Duduk daerah mana menitik naik tu pokoknya pangai daerah. Allahuakbar. Ada di tanah tidak tahu itu hati-hati itu dia kena sedikit sudah pernah melakukan penyerangan kepada saya 2 kali. Tapi alhamdulillah aman. Sudah. Ingat, yang namanya wali tetap dia hidupnya syariat akhlak Nabi. Kalau wali tidak salah itu wali syaitan, bukan wali. Jadi baik kitanya tak fikir dia kerana pikirannya lubang pangkit khabar hijau detail babah melaku ilanu baju dekat ni jadi itu dia punya wali ke gembel punya wali ada Tuhan. Jadi kita yang kan yang ni saya kenal tengok viral kan viral orang Aceh ni berbola suka membesar-besarkan omongan dia karakter orang Aceh. Anda batai nak mupok orang ke masjid. Duka ambai nak etna. Nya tajak et panggil kalau elok berita bawa mupok itu masjid ubin nak muka. Ni nak tahu. Yang belajar lepas jalan. Nak payah penuh. Berbola tak kaya tu. Wallahu a'lam bissawab. Allah Akbar. Jalan dia dengan cok bagaimana di rumah. Nah, agaknya. Yes.